Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Metodologi Penelitian semester 6, akan mempresentasikan tentang tinjauan literatur kritis. Kelompok kami beranggotakan pertama 2019-12-155 Veniana Ningrum, kedua 2019-12-158 Laura Amanda Vioni, ketiga 2019-12-159 Putri Amelia Damayanti, keempat 2019-12-162 Yosepin Disareta, kelima 2019-12-163 Laila Aulia Agustina, keenam 2019-12-179 Elsa Dwi Sekarwangi, ketujuh 2019-12-185 Vicia Vanesha, dan yang kedelapan 2019-12-193 Ayuni Mia. Pertama-tama, kami akan menjelaskan tujuan tinjauan literatur kritis. Pada umumnya, tinjauan literatur memastikan bahwa usaha penelitian sesuai dengan informasi yang ada. Lalu seseorang tidak mengambil resiko untuk membuang usaha demi mencari sesuatu yang sudah diketahui. Selain itu, memastikan bahwa latar belakang tersedia untuk memampukan seseorang melihat masalah, membentuk cara berpikir, dan menghasilkan pemahaman pada topik penelitian. Berikutnya ide yang lebih jelas muncul terkait variabel-variabel penting. Selain itu, peneliti dapat memperkenalkan terminologi yang relevan dan menyediakan definisi konsep sebagai panduan kerangka teoretis. Berikutnya, peneliti dapat memberikan argumen untuk hubungan antar variabel-variabel dan meningkatkan sifat dapat diuji dan ditiru dari temuan penelitian. Dan yang terakhir, temuan penelitian berkaitan dengan temuan penelitian orang lain. Bagaimana pendekatan tinjauan literatur? Yang pertama yaitu sumber data, merupakan kualitas tinjauan literatur bergantung pada pemilihan yang berhati-hati dan membaca buku profesional dan akademik, laporan, tesis atau disertasi, acara konferensi, naskah yang tidak dipublikasikan, dan lainnya. Yang kedua, buku teks merupakan sumber teori yang berguna dalam area tertentu. Yang ketiga, jurnal merupakan baik jurnal profesional dan akademik merupakan sumber penting informasi terkini dalam bidang tertentu, fakta, serta gambar, dan dapat memberikan pemahaman untuk relevansi praktis dari suatu masalah. Keempat, disertasi merupakan disertasi seringkali mengundang tinjauan lengkap dari informasi dalam bidang tertentu. Kelima, acara konferensi merupakan acara konferensi yang berguna untuk menyediakan penelitian terkini atau penelitian yang belum dipublikasikan. Yang keenam, naskah yang tidak dipublikasikan merupakan mendefinisikan naskah yang tidak dipublikasikan sebagai sumber informasi apapun yang secara resmi diterbitkan oleh individu, penerbit, atau perusahaan lain. Yang ketujuh, laporan merupakan departemen pemerintah dan perusahaan mengalidayakan atau melakukan begitu banyak penelitian, temuan yang dipublikasikan tersebut menyediakan sumber pasar, industri, atau informasi yang perusahaan tertentu yang berguna. Kedelapan, surat kabar merupakan sumber informasi, sumber pasar, industri, atau informasi perusahaan tertentu yang berguna. Kesembilan, internet merupakan jumlah informasi yang dapat ditemukan di World Wide Web begitu banyak. Dapat mencari buku, jurnal, dan artikel jurnal, serta acara konferensi. Namun, internet tidak diatur dan dimonitori. Untuk itu, internet memberikan tantangan khusus dalam menentukan kegunaan dan reliabilitas informasi. Pencarian literatur. Sebagian besar perpustakaan memiliki sumber-sumber elektronik yang tersedia seperti berikut ini. Yang pertama, jurnal elektronik. Perpustakaan Anda mungkin berlangganan jurnal-jurnal dipublikasikan atau tersedia secara online. Temukan jurnal-jurnal yang disediakan secara online oleh perpustakaan Anda. Yang kedua, basis data teks penuh. Menyediakan teks penuh dari artikel temuan manakah basis data teks penuh yang disediakan oleh perpustakaan Anda. Yang ketiga, basis data bibliografi.
hanya menampilkan kutipan bibliografi, yaitu nama penulis, judul artikel, sumber publikasi, namun tahun, jilid, dan nomor halaman. Hal tersebut memuat informasi yang sama seperti yang ditemukan dalam indeks bibliografi, buku-buku di perpustakaan yang diperbarui secara berkala dan mencakup artikel yang diterbitkan dalam majalah, surat kabar, buku, dan sebagainya. Yang keempat yaitu basis data abstrak. Basis data abstrak juga menyediakan abstrak atau ringkasan artikel, namun tidak menyediakan teks penuh dari suatu artikel atau naskah. Evaluasi literatur. Secara ringkas, beberapa kriteria untuk menilai artikel atau buku adalah relevansi persoalan yang dibahas dalam artikel atau buku, pentingnya sebuah buku atau artikel terkait dengan kutipan, tahun terbit dan artikel atau buku dan kualitas secara keseluruhan dari artikel atau buku tersebut. Semua artikel yang dianggap relevan dengan studi Anda dapat dimasukkan sebagai referensi dengan menggunakan format penulisan referensi yang sesuai yang dibahas pada lampiran bab ini. Menulis tinjauan literatur. Ada 3 bagian dalam menulis tinjauan literatur. Yang pertama, memperkenalkan subjek studi atau efektivitas organisasi. Yang kedua, menyorot masalah atau bahwa kita tidak mempunyai kerangka konseptual yang baik untuk memahami apa yang dimaksud dengan EO. Yang ketiga, meringkas penelitian yang sudah dilakukan sampai saat ini pada topik tersebut dengan cara yang meyakinkan pembaca bahwa penelitian telah benar-benar menelusuri penelitian seputar EO dan ingin berkontribusi pada pemahaman konsep mengadopsi pendeknya di isu etika. Terdapat 2 masalah yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, sengaja melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan karya penulis lain, yaitu sudut pandang, model temuan, kesimpulan, interpretasi mereka, dan lainnya. Yang kedua, plagiarisme, penggunaan kata-kata, argumen, ide asli dari penulis seolah-olah hal tersebut adalah milik Anda sendiri, meskipun hal tersebut dilakukan dengan jujur, sangat hati-hati, atau karena ketidaktahuan. Selanjutnya, 2 alasan lain untuk menganggap serius plagiarisme dinyatakan oleh Edelman dan Van Dyck 2007. Mereka menyampaikan bahwa yang pertama, plagiarisme mempersulit pembaca untuk membuktikan apakah pernyataan Anda tentang penulis dan sumber lain adalah akurat. Yang kedua, Anda sedang berpartisipasi dalam pembahasan akademik. Anda perlu membuat opini Anda dalam pembahasan tersebut jelas dengan memilih penulis dari karya yang sedang Anda gunakan atau ide siapa yang sedang Anda uji. Beberapa sumber online yang berguna untuk penelitian bisnis. Bisnis data online. Bisnis data berisi data mentah yang disimpan dalam berbagai cara serta terkomputerisasi terkait dengan data statistik, data keuangan, teks, dan semacamnya dapat dibeli. Jaringan komputerisasi memungkinkan penyebaran basis data ini yang diperbarui secara teratur. Berikut ini merupakan sejumlah basis data yang berguna untuk penelitian bisnis. Yang pertama, ABI atau Inform Global dan ABI atau Inform. 2. The Business Prodigal Index atau BPI. Yang ketiga, produk dan layanan dari Dow Jones Factive. Yang keempat, Econolite. Yang kelima, The International Bibliography of the Social Science atau IBSS. Yang keenam, Physical Info. Yang ketujuh, REP atau Research Papers in Economic. Selanjutnya, sumber informasi pada web. Beberapa banyak situs web yang berguna
untuk penelitian bisnis yang dapat diakses melalui browser seperti Internet Explorer sebagai berikut. Yang pertama, umum, misalnya Business Researchers Index atau www.green.com/index.html dan lain sebagainya. Yang kedua, akuntansi, misalnya ARN atau Accounting Research Network. Yang ketiga, bisnis dan manajemen, misalnya Academy of Management. Yang keempat, ekonomi keuangan, misalnya Jaringan Keuangan CNN. Yang kelima, pemasaran, misalnya Jurnal Pemasaran Akademik. Selanjutnya yaitu basis data bibliografi. Yang pertama, Bibliographic Index merupakan kumpulan bibliografi dari bibliografi indeks yang berdasarkan sumber bibliografi. Yang kedua adalah Business Books in Print, mengindeks berdasarkan penulis, judul, dan subjek bisnis buku cetak dalam bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi. Yang ketiga adalah Business Periodical Index, merupakan indeks subjek kumulatif yang mencakup 270 majalah bisnis. Yang keempat, Management Information Guide, menawarkan referensi bibliografi dalam banyak bidang bisnis. Yang kelima, Human Resource Management Abstract, merupakan indeks artikel yang berkaitan dengan manajemen personalia dan bidang subjek perilaku organisasi. Yang keenam, Psychological Abstract, meringkas literatur dalam psikologi meliputi beberapa ratus jurnal, laporan risalah, dan dokumen ilmiah lainnya. Yang ketujuh, Public Affairs Information Service Bulletin, memiliki indeks subjek pilihan buku, buku tahunan, direktori, dokumen pemerintah, pamflet, dan lebih dari 1.000 majalah yang berhubungan dengan ekonomi dan hubungan masyarakat nasional dan internasional. Yang kedelapan, Work-Related Abstract, berisi abstrak artikel, disertasi, dan buku yang terkait dengan tenaga kerja, personalia, dan perilaku organisasi. Selanjutnya, format apa atau American Psychological Association untuk penulisan referensi artikel yang relevan. Bibliografi merupakan daftar karya yang relevan dengan topik utama penelitian yang disusun berdasarkan urutan abjad dari nama belakang penulis. Sedangkan daftar referensi atau reference list merupakan bagian dari bibliografi yang mencakup rincian semua kutipan yang digunakan dalam tinjauan literatur dan bagian lain dalam makalah. Disusun kembali berdasarkan urutan abjad nama belakang penulis. Terdapat 3 cara penulisan referensi yang digunakan dalam penelitian bisnis, yaitu berdasarkan format yang terdapat dalam Publication Manual of the American Psychological Association atau IPA tahun 2009, Chicago Manual of Style tahun 2010, dan Turabian Style tahun 2007. Contoh format mengutip jenis referensi yang berbeda, seperti buku edisi revisi, artikel jurnal. Selanjutnya, yaitu kutipan dalam teks. Kutipan harus ditulis tepat seperti sumbernya. Susunan kata, tanda baca, ejaan, dan huruf miring yang asli harus dipertahankan, bahkan jika mereka salah. Kutipan dari sumber kutipan langsung harus selalu memasukkan nomor halaman sekaligus referensi. Gunakan tanda kutip 2 untuk kutipan dalam teks. Gunakan tanda kutip 1 untuk mengidentifikasi materi yang terlampir dalam tanda kutip 2 dalam sumber asli. Bila kutipan lebih dari 40 kata, tulislah dengan model terpisah atau freestanding style pada baris baru dan berikan jarak atau indent pada batas kiri sejauh 5 spasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam ketikan maupun salah dalam pengucapan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.